Benarkah etnis Rohingya bagian daripada propaganda elit global untuk menghancurkan suatu negara? Inilah sisi lain dari kejanggalan-kejanggalan pengungsi Rohingya. Yang pertama, jika memang benar etnis Rohingya dibantai habis-habisan di Myanmar karena mereka beragama Islam, lalu KNPA mereka tidak berjihad. Bukankah mereka manusia yang kuat dan suka memberontak, padahal mereka sendiri sudah mengklaim bahwa mereka asli pribumi Myanmar. Dan juga jika dipikirkan, selemah apapun umat Islam, pasti mereka akan melawan demi agama dan bangsa sekalipun harus mati. Apakah mereka tidak mengerti konsep jihad? Atau jangan-jangan mereka bukan muslim, melainkan munafik? Yang kedua, ada unsur permainan politik. Yang seharusnya bertanggung jawab atas etnis Rohingya adalah pemerintah Myanmar sendiri, bukan negara lain. Faktanya mereka sudah dibuatkan tempat tinggal mewah, namun mereka malah keluar dengan sengaja dari negaranya sendiri. Tanpa sadar penjajahan adalah kata lain dari hak asasi manusia. Hancurkan agamanya dari dalam, hancurkan moralnya dari pendidikan, hancurkan negaranya dari ekonomi, hancurkan kepercayaan rakyatnya dari politik, hancurkan persaudaraannya dari propaganda media, rahasiakanlah sesuatu itu dengan cara tidak merahasiakannya. Inilah yang disebut penjajahan gaya baru. Yang keempat, jika memang benar mereka terusir lalu terdampar dan membawa identitas sebagai orang yang beragama Islam, lalu kenapa mereka tidak membawa Al-Quran untuk dibaca? Dan kenapa keislamannya tidak ditampakkan? Justru malah jauh dari kata muslim. Seharusnya dan umumnya seorang muslim akan lebih memperlihatkan keislamannya ketika mengalami kesusahan, mengalami musibah, dan mengalami penindasan, sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Namun kasus Rohingya ini tidak ada sedikit pun tanda-tanda keislaman. Yang ada malah sifat-sifat yang jauh dari kata Islam, rakus, tidak bersyukur dan tidak ada rasa terima kasih. Apakah ini propaganda atas nama agama? Dan apakah dengan cara ini mereka menghancurkan negara-negara Islam? Yang kelima, kasus pengungsi Rohingya mirip dengan kasus Israel yang dulunya menjadi pengungsi di Palestina dengan membawa identitas Yahudi. Faktanya sekarang, pengungsi Rohingya yang dulunya ditolong dan diberi hak hidup, malah sekarang mereka berdemo dan minta tanah. Hal ini terjadi di Malaysia, dan yang harus kita perhatikan adalah mereka membawa identitas Islam, namun jauh dari kata Islam. Hal semacam ini tidak ada dalam sejarah bahwa umat Islam memberontak dan meminta-minta tanah demi kekuasaannya. Berhati-hatilah, dan kalian harus membedakan mana Islam dan mana munafik. Dan kalian harus ingat bahwa kejahatan propaganda yang paling ampuh adalah propaganda agama. Gimana menurut kalian? Komen di bawah.